Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kori dari Republik Investor. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas sharing buat teman-teman terkait dengan analisa fundamental, khususnya rasio keuangan untuk menilai apakah harga saham yang kita miliki atau yang akan kita beli bernilai murah atau sudah mahal. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat dalam satu artikel yang ditulis oleh Dedi Utomo, yang merupakan teman saya juga di Stockbit, yang berjudul Analisa Fundamental Saham, 3 rasio untuk memilih saham yang sedang murah. Nah, ini artikel cukup menarik ya buat kita investor, khususnya buat kalian yang memang sering menggunakan rasio keuangan untuk melakukan pembelian saham atau penjualan saham gitu. Nah, ini perlu kita pahami ya bahwa ada 3 rasio dalam memilih saham apakah sedang murah atau sudah mahal. Nah, ketiga rasio tersebut adalah ada yang pertama itu adalah price to book value. Yang pertama itu price earning ratio atau PER, kemudian yang kedua adalah price to book value dan yang ketiga adalah EV EBITDA. Nah, kita coba bahas satu persatu dan bagaimana cara mencarinya di di website Stockbit gitu. Yang pertama adalah rasio price to earning ratio atau PER. Nah, PER ini adalah satu rasio dalam analisis fundamental yang menggambarkan seberapa besar investor menilai atau menghargai suatu saham dilihat dari sisi atau segi laba bersih per sahamnya atau EVS. Karena rumus dari PER sendiri adalah price dibagi dengan EPS gitu. Jadi ini mempertimbangkan murah atau tidaknya dilihat dari sisi laba bersihnya. Nah, untuk mengukur apakah satu saham memang tersebut murah atau mahal, kita juga perlu membandingkannya dengan perusahaan yang berada di industri yang sama. Jadi kita harus bandingkan dengan perusahaan sejenis. Karena agar apple to apple gitu. Kalau misalkan contohnya penjual bakso, ya kita harus membandingkannya dengan penjual bakso juga gitu. Dalam hal ini dalam satu industri yang sama gitu. Agar nanti lebih lebih menginterpretasikan bahwa nilai sesungguhnya gitu. Jadi jangan bandingkan antara penjual bakso dengan penjual nasi goreng. Nah, itu berbeda dari sisi bisnisnya gitu ya. Atau perusahaan konstruksi dibandingkan dengan perusahaan pertambangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus membandingkan perusahaan sejenis untuk menilai apakah per perusahaan tersebut dinilai murah atau sudah mahal. Nah, caranya kita bisa masuk ke dalam website dari Stockbit yang memang sudah berlangganan ya. Teman-teman silakan yang belum punya Stockbit ikut daftar, kemudian kalau untuk dapatkan akses yang melihat fundamentalnya, kita perlu berlangganan secara premium ya, entah itu sebulan ataupun per tahun. Nah, buat teman-teman yang ingin berlangganan Stockbit, bisa menggunakan kode referral Republik agar nanti dapat potongan diskon dari Stockbit gitu. Nah, menunya untuk kita bisa melihat pair atau membandingkan perusahaan sejenis, kita lihat apakah pairnya sudah murah atau sudah mahal dibanding dengan perusahaan lain. Kita masuk ke menu Funda Chart namanya. Nah, menu ini memang untuk membandingkan ya, membandingkan secara rasio keuangan ataupun hal lainnya. Nah, kita coba saja di sini perusahaan kelapa sawit atau CPO. Nah, Ali kemudian kita coba bandingkan dengan LSIP. Kita juga bandingkan juga TBLA ya di perusahaan sejenis dan mungkin satu lagi SIMP ya, Salim Infomas. Nah, kita coba bandingkan. Di sini juga bisa memilih apakah kita melihat atau membandingkan dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau year to date, atau dari awal tahun sampai tanggal sekarang, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini cukup komplit dan cukup lengkap gitu. Jadi kita pengen ngebandingin dalam berapa tahun terakhir. Nah, kita coba dulu dalam 1 tahun terakhir ya. 1 tahun, kemudian kita pilih browse di sini. Nah, kita pilih valuation ya. Pilih valuation, kemudian kita cari current PE ratio.
TTM ya di sini. Nah, ini maksudnya dalam 12 bulan terakhir ya. TTM. Nah, kita pilih yang ini. Kalau yang annual ini disetahunkan. Nah, kita pilih yang TTM aja karena mencerminkan nilai saat ini gitu. Karena 12 dihitung dalam 12 bulan terakhir. Nah, kita coba bandingkan di sini mana yang sedang murah gitu ya. Di sini kan kita punya 4 saham, ada saham AALI dengan kita hilangkan dulu harganya ya, harga saham kita hilangkan. Nah, kita lihat pairnya. Di sini berbandingan pair dari keempat saham yang kita miliki di sini ya. Ada AALI, ada AALI dengan garis biru, kemudian ada LSIP dengan garis pink, kemudian TBLA garis orange dan SMP garis yang hijau. Nah, kita lihat di sini bahwa yang paling murah kita kesampingkan dulu pair yang minus. Karena pair minus ini sebenarnya tidak baik karena kan kalau pair minus berarti kan ini perusahaan rugi sebenarnya karena kan pair ini mencerminkan atau membandingkan laba bersih terhadap harga sahamnya gitu ya atau harga saham terhadap laba bersihnya atau EPS-nya gitu. Nah, makanya kalau misalkan pairnya minus kita kesampingkan dulu, jangan kita pilih, kita cari yang pairnya memang sedang murah gitu. Nah, ada patokannya nggak sih, pertanyaannya gitu ya, ada patokannya nggak sih pair yang baik itu di level berapa? Nah, secara keseluruhan sebetulnya pair di market kita ini mungkin bisa dikategorikan dari angka 10 kali. Jadi di bawah 10 itu udah cukup murah gitu ya dalam secara umum. Tapi tentu memang kita perlu pembanding di sektor sejenis. Nah, ini fungsinya kita membandingkan beberapa saham di industri yang sama itu. Nah, kita lihat di sini mana yang paling murah. Terlihat bahwa pair yang paling murah di industri CVO ini adalah pair TBLA dengan nilai 6,93, kemudian LSIP 20,44 dan AALI 34,84. Nah, ini dinilai secara industrinya. Artinya di sini bahwa pair dari TBLA di bawah rata-rata perusahaan sejenisnya gitu. Jadi bisa kita pilih bahwa TBLA merupakan perusahaan yang memiliki pair rendah atau yang sedang murah. Kita coba lihat yang 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, 3 tahun terakhir pun juga sama, TBLA masih dinilai cukup murah. Kita lihat lagi 5 tahun terakhir ya. Nah, ini juga sama gitu. Artinya ketika kita dihadapkan 4 pilihan, mana yang paling murah dari sisi pairnya, ini hanya dari satu faktor ya, dari sisi pairnya, kita bisa tentukan bahwa TBLA merupakan saham yang paling murah dan layak kita perhatikan atau layak kita investasikan dibanding dengan perusahaan yang lainnya seperti LSIP ataupun AALI. Nah, kurang lebih seperti itu dalam kita menilai apakah saham tersebut dinilai harganya murah atau under value atau sahamnya sudah dinilai cukup mahal atau over value gitu. Nah, ini dalam satu hal ya untuk menilai bahwa pair dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sama gitu. Nah, dengan menggunakan fitur Funda Chart tadi, kita juga bisa bandingin PI suatu saham dengan perusahaan sejenisnya ya. Dari contoh yang tadi, ALI, LSIP, kemudian SIMP gitu. Makanya dengan demikian kita bisa dapat nentuin mana perusahaan tersebut yang memiliki pair paling murah. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan juga PI Standard Deviation Band. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika suatu saham memiliki PI atau pair di area minus 2 standar deviasi, itu menunjukkan bahwa saham tersebut masih murah gitu. Jadi kalau misalnya dalam ilmu statistik bahwa standar deviasi minus 2 itu tingkat kepercayaannya itu mencapai 95%. Artinya ketika ada satu saham yang mendekati minus 2 standar deviasi itu dinilai sahamnya itu memang under value atau cukup murah sekali gitu ya. Atau plus 2 standar deviasi. Nah, itu kebalikannya, itu udah cukup mahal gitu.
Nah, dan tingkat kepercayaannya di standar deviasi 2 ini memiliki 95% tingkat kepercayaannya. Artinya, kemungkinan untuk mantulnya atau balik arahnya itu cukup besar gitu. Makanya ini bisa kita gunakan untuk menilai. Tadi kan kita membandingkan ke dalam beberapa industri yang sama ya, beberapa saham. Nah, kalau untuk yang Funda Chart ini menggunakan PE Standard Deviation Band, kita bisa membandingkan atau melihat posisi pairnya itu berada di deviasi berapa gitu ya. Kalau misalkan berada di minus 2 standar deviasi, artinya harga saham tersebut under value atau murah. Kebalikannya, kalau satu saham tersebut berada di angka plus 2 standar deviasi, nah berarti saham tersebut menunjukkan bahwa harganya sudah mahal atau over value. Kita coba praktekkan ke dalam sistem Stockbit. Nah, menunya sama, menu yang Funda Chart, cuman kita rubah. Di sini kita misalkan gunakan kita contoh pakai saham Doit ya. Contoh ya. Kita saham Doit, kemudian kita pengen cari apakah ini Funda Chart ya. Kita lihat standar deviasi PE band-nya ya. Nah, kita klik yang save ini. Kemudian di sini ada PE Standard Deviation Band. Nah, kita coba klik. Nah, kita bisa melihat posisi dari saham tersebut apakah berada di standar deviasi minus 2 atau standar deviasi plus 2. Nah, kita lihat di sini per 3 tahun ya. Kita coba kurangin dulu deh. Dalam 1 tahun, kemudian, nah, dalam 1 tahun sebetulnya saham Doit saat ini dinilai memang cukup mahal. Karena berada di atas garis standar deviasi plus 2. Itu. Yang berada di angka 18,28 kali. Sedangkan saat ini, per dari Doit itu nilainya 22,10 kali. Artinya ini sudah over value. Buat teman-teman yang punya saham Doit, ini harus hati-hati. Karena secara valuasinya harga saham Doit sudah over value atau sudah mahal. Kita lihat 3 tahun terakhir juga masih tetap sama, berada di kisaran standar deviasi 2 kali ya, standar deviasi 2 kali plus 2. Artinya ini menunjukkan bahwa sahamnya sudah mahal. Kita coba ambil contoh lain selain Doit. Contohnya misalkan kita saham Cepin. Kita lihat saham Cepin. Kita lihat Funda Chart-nya juga. Kemudian kita pilih price PE Standard Deviation Band. Nah, untuk Cepin ini masih di bawah sebetulnya, masih berada di atas rata-rata. Di sini kan ada min PE Standard Deviation di angka 25 kali. Saat ini harganya 28 gitu. Jadi sudah mulai mendekati ke area satu standar deviasi ya di angka 30 dan dua standar deviasinya itu di angka 35,72. Jadi masih ada cukup jauh celahnya untuk naik. Sejauh ini masih dinilai masih ini ya. Kalau rekomendasinya mungkin ini masih maintain buy biasanya gitu ya. Artinya masih dalam tracknya gitu. Jadi belum terlalu mahal gitu. Nggak juga terlalu murah gitu. Jadi maintain buy biasanya seperti itu rekomendasinya. Jadi kalau kita pilih saham mana yang layak diinvestasikan, carilah perusahaan atau saham yang memang memiliki pair di bawah standar min standar deviasi atau bahkan di minus 2 standar deviasi gitu. Kita cari yang sedang under value gitu. Nah, kita coba contoh yang saham lain misalkan misalkan Telkom. Kita lihat Telkom, kita lihat Funda Chart-nya. Kita pilih PE standar deviasinya. Nah, jadi untuk Telkom di sini ada di angka 15,84, sedangkan minus 2 standar deviasinya itu 15,14. Jadi sudah mendekati area under value untuk saham Telkom. Jadi sebenarnya untuk akumulasi ya ini cocok ya saham Telkom ini karena dinilai harganya sudah cukup murah gitu dan mendekati standar deviasi 2 kali.
Oke, mungkin itu satu rasio yang bisa kita jelaskan di sini, berkaitan dengan rasio keuangan. Untuk yang pertama ini adalah price earning ratio atau PER, yang sering kita gunakan atau investor gunakan dalam menilai apakah saham tersebut murah atau. Oke, cukup sekian video kali ini yang membahas terkait dengan price to earning ratio beserta dengan cara mengaplikasikannya di website Stockbit Pro. Buat teman-teman juga yang baru mau berlangganan, silakan masukkan kode Republik agar nanti mendapat potongan. Oke, jangan lupa di-subscribe channel Republik Investor untuk video berikutnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.